Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang sifat ru'yatullah atau bahwasanya di antara sifat Allah, Allah mar'i, bisa dilihat ya, pada hari kiamat kelak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang pemikiran ahlul bidah yang mereka mengingkari tentang dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang dalil ahlus sunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang dalil mereka dan bagaimana bantahan terhadap mereka. Maka secara umum mereka terbagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama adalah yang menafikan bahwa Allah bisa dilihat, atau kata mereka Allah tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Allah dilihat di akhirat tapi tanpa berhadapan. Adapun yang pertama adalah pendapat Al-Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh Ar-Rafidhah sebagaimana disebut oleh Ibnul Mutahhir dalam bukunya. Kemudian diikuti oleh Al-Khawarij ya. Mereka juga menolak Allah bisa dilihat di dunia dan Allah juga tidak bisa dilihat di akhirat. Ya, adapun yang ini adalah pendapat dari Al-Asy'ariyah, kemudian dan Al-Maturidiyah. Abu Hasan Al-Maturidi dalam bukunya juga menyampaikan hal ini. Kita bahas dulu tentang Mu'tazilah. Ya. Maka ada dua hal yang ingin kita bahas. Yang pertama, sebab mereka menolak. Yang kedua, syubhat mereka atau dalil mereka. Adapun sebab penolakan mereka terhadap Allah bisa lihat di akhirat, maka ada dua sebab. Yang pertama, kata mereka, kalau Allah bisa dilihat, melazimkan Allah itu jisim. Dan jisim adalah sifat muhdats atau makhluk. Yang pertama. Yang kedua, kalau Allah dilihat melihat wajah Allah menimbulkan kelezatan, berarti Allah bisa dicintai. Padahal Allah tidak mencintai dan tidak dicintai.
Taib, ini dalil mereka ya, bahwasanya jika Allah bisa dilihat, melazimkan Allah itu jisim, dan jisim adalah sifat muhdats, dan berarti Allah itu makhluk ya. Berarti Allah itu makhluk. Dan tentunya ini tidak benar ya, bahwasanya tidak ada kaitannya bahwasanya sesuatu yang dilihat berarti dia makhluk ya. Allah Subhanahu wa taala, pernah kita singgung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat, dan zat itu kalau mau dinamakan jisim silakan, tapi Allah itu berzat ya. Bentahan ya. Allah itu ada zatnya. Ya. Terserah mau dinamakan jisim. Jika dinamakan dengan jisim, maka Allah jisim. Adapun kalau maksudnya zat Allah adalah jisim yang seperti daging, seperti manusia, seperti makhluk, maka kita tolak. Tapi Allah adalah zat, dan zat yaitulah sesuatu yang bisa mungkin untuk dilihat ya, dan ternyata Allah menyatakan Allah dilihat pada hari kiamat. Justru secara kalau kita pakai logika, bantahan logika ya. Jadi kalau zat tersebut dinamakan jisim oleh Mu'tazilah, kita bilang Allah berjisim. Yang kedua logika ya. Ya. Kita melihat ya. Kita melihat hal-hal yang wujud. Yang wujud berupa warna, berupa benda, banyak yang kita lihat ya. Kita melihat banyak hal-hal yang wujud ya. Kemudian sesuatu yang tidak ada tidak kita lihat. Sesuatu yang tidak ada tidak terlihat ya. Ingat ya. Memang benar ada benda-benda yang wujud yang tidak terlihat. Ya. Seperti suara, ya ada, kita tahu suara tapi tidak kelihatan ya. Tetapi sesuatu yang tidak ada tidak terlihat. Sekarang banyak benda-benda yang ada terlihat, dan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak ada pasti tidak terlihat karena dia tidak ada apa yang mau dilihat. Ya. Nah, kalau begitu sesuatu yang wujud mungkin untuk terlihat. Buktinya kita lihat banyak sekali benda-benda yang wujud dan terlihat karena dia ada zatnya. Ada zatnya. Sementara sesuatu yang tidak ada pasti tidak terlihat. Sesuatu yang tidak ada pasti tidak terlihat. Nah, tidak mungkin kita mau menyamakan sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada pada poin tidak terlihat. Pada poin tidak terlihat. Kalau kita menyamakan bahwasanya sesuatu yang wujud dengan sesuatu yang tidak ada pada perkara yang tidak terlihat, maka tidak ada istimewanya sesuatu yang wujud dengan yang tidak wujud. Gampangannya saya ingin mengatakan bahwasanya kalau perkara yang wujud rata-rata mungkin untuk dilihat, ya, zat itu rata-rata bisa dilihat ya, rata-rata bisa dilihat. Kalau tidak terlihat mungkin karena ketidakmampuan kita untuk melihat, mata kita tidak bisa melihat, tapi dia sebenarnya bisa terlihat. Ya, mau kita bilang mikroba, mau kita bilang virus, mau kita bilang jin, sebenarnya bisa terlihat, cuma kita tidak mampu untuk melihat. Tapi kemungkinan untuk dilihat ada karena dia sesuatu yang wujud. Nah, dan Allah jadi terlihat itu suatu yang sifat sempurna, suatu sifat sempurna yang menunjukkan keberadaan, eksistensi suatu itu dia bisa terlihat. Ya. Oleh karenanya, karena Allah yang maha wujud, maka dia lebih utama untuk terlihat. Kita bicara secara akal ya. Ini secara akal bahwasanya karena Allah maha wujud, maka dia lebih berhak untuk terlihat. Namun kita tidak bisa melihat, kenapa? Karena ketidakmampuan kita. Karena ketidakmampuan kita, banyak hal tidak bisa kita lihat. Tidak bisa lihat virus, tidak bisa lihat jin, tidak bisa lihat malaikat. Ternyata jin mungkin anjing bisa lihat. Ternyata malaikat bisa dilihat oleh ayam misalnya. Ya, ayam berkok dalam hadis ya. Demikian juga kita tidak bisa melihat Allah karena ketidakmampuan kita, ya, tidak mampuan kita untuk melihat. Tapi maksud saya sesuatu yang ada itu mungkin untuk terlihat. Karena Allah maha ada, maha wujud, maka kemungkinan dia untuk bisa terlihat semakin
besar, ya. Bukan sebaliknya, dibalik oleh mereka justru tidak terlihat adalah kesempurnaan. Ini salah dalam logika berpikir. Gimana tidak terlihat suatu kesempurnaan? Kalau gitu, bedanya dengan kalau gitu suatu yang tidak ada semakin sempurna. Saya ulangi, Mu'tazilah punya pemikiran kalau terlihat berarti jism. Berarti Allah itu sempurna kalau tidak terlihat lah. Kita bilang bagaimana kita memuji Allah pada suatu yang dimiliki oleh suatu yang tidak ada. Bukankah suatu Adam, al-Adam maksudnya suatu tidak ada, tidak terlihat? Apakah kita memuji itu suatu tidak ada? Kenapa? Hebat, kenapa? Tidak terlihat loh. Suatu yang tidak ada juga tidak terlihat. Bagaimana Allah dipuji dari suatu sifat yang dimiliki oleh suatu ketiadaan. Suatu ketiadaan memiliki sifat tidak terlihat. Saya ulangi lagi, Mu'tazilah punya pemahaman di antara kesempurnaan sifat Allah adalah tidak terlihat, karena kalau terlihat adalah jism. Kita bilang ini pemikiran yang terbalik, justru kemungkinan terlihat itu adalah suatu kemuliaan dan kesempurnaan, menunjukkan eksistensi keberadaan sesuatu. Buktinya kita melihat banyak hal, kita tahu dia ada dengan kita melihatnya. Adapun banyak hal tidak bisa kita lihat bukan karena tidak ada, bisa dilihat tapi kita tidak mampu untuk melihat. Ya, oleh karena jika wujud mungkin untuk terlihat, maka Allah Maha Wujud, maka kemungkinan Allah untuk terlihat lebih kuat. Dan ternyata Allah kabarkan pada hari kiamat Allah dilihat. Sebab kedua, mereka menolak Allah terlihat pada hari kiamat, kata mereka, karena melihat wajah Allah dalam hadis-hadis menunjukkan kelezatan. Dan mereka menolak, kata mereka, Allah tidak mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Oleh karenanya, seperti pernah kita sampaikan kisah Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham kenapa dibunuh oleh Khalid Al-Qasri? Kenapa? Karena dia mengatakan innallaha lam yukallim Musa wa lam yattakhidh Ibrahim khalila. Kata Ja'ad bin Dirham, Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Ya, karena kalau bicara berarti makhluk, berarti ada suara dan macam-macamnya. Dan Allah tidak pernah mencintai Nabi Musa. Kalau Allah mencintai, ya berarti ada sifat manusia, sifat makhluk. Jadi Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa dan Allah tidak pernah mencintai Ibrahim alaihissalam. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah sungguh berbicara dengan Nabi Musa dan Allah berfirman wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Gara-gara dia menolak dua sifat tersebut, maka dia dibunuh oleh Khalid Al-Qasri. Sehingga syubhat tersebut bergulir berlanjut kepada Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Innallaha la yuhib wa la yuhab. Allah tidak mencintai, Allah tidak dicintai. Sementara kalau kaum mukminin melihat Allah, maka mereka rindu bertemu Allah dan mereka mencintai Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirrah wala fitnatin mudillah. Di antara doa Nabi Muhammad SAW, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau, ya. Kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Berarti sehingga mereka mengatakan kaum mukminin merasa lezat tatkala memandang wajah Allah, berarti ini ada cinta kepada Allah dan ini tidak mungkin, sehingga mereka tolak Allah bisa dilihat karena mereka menolak sifat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya namanya sifat-sifat Allah berkaitan, ya, berkaitan. Karena kalau kita tetapkan Allah dilihat pada hari kiamat, seluruh akidah Mu'tazilah buyar. Kenapa? Karena akidah Mu'tazilah Allah tidak punya sifat, Allah tidak bisa terlihat, Allah tidak, semuanya buyar. Kalau makanya mereka tidak mungkin menetapkan sifat Allah dilihat. Karena kalau Allah terlihat, buyar semua sifat akidah mereka itu. Ya. Ini puncak untuk menghabisi seluruh akidah mereka. Sehingga mereka harus nolak ini semuanya, bagaimanapun caranya. Dan itu saya katakan akidah Mu'tazilah, Rafidhah, dan Al-Khawarij. Ya. Mereka berakidah dengan akidah seperti ini, ya. Innallaha la yura la fid dunya wala fil akhirah. Allah tidak terlihat di dunia maupun di akhirat, ya. Baik. Adapun syubhat mereka, maka banyak, ya. Di antaranya mereka mengatakan, firman Allah, ila rabbiha wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah, karena melihat kepada Rabb mereka. Kata mereka ila dan nadhirah sini maksudnya sama dengan al-intizar, ya. An-nazar ila sama dengan al-intizar. Jadi mereka mengartikan ayat ini yaitu sama dengan menunggu, bukan melihat. Ini artinya melihat. Kalau menurut Ahlus-Sunnah kata mereka sama dengan artinya menunggu. Menunggu apa? Menunggu pahala, menunggu kenikmatan, menunggu ganjaran, ya. Yaitu menunggu ganjaran dan lain-lainnya, atau kelezatan, ya, dan lain-lainnya. Baik. Bagaimana bantahannya? Bantahannya, ya, kita bilang pertama mudah, sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Yang pertama secara bahasa namanya an-nadhara ila itu sama dengan melihat. Tidak ada kemungkinan yang lain secara bahasa. Unzuru ila thamarihi, kata Allah, lihatlah kepada buah-buahnya. Jadi namanya dalam Al-Quran banyak sekali an-nadhar ila, itu maknanya adalah melihat. Tidak mungkin diartikan dengan menunggu. An-nadhar ila. Di sini Allah menggunakan nadhar ila. Ila rabbiha nadhirah. Berarti artinya melihat. Tidak mungkin diartikan dengan menunggu secara bahasa. Datangkan secara bahasa an-nadhar ila artinya menunggu dan tidak akan didapatkan. Ya, kecuali dari syair-syair yang ditahrif atau dirubah, ya. Asalnya dalam buku bahasa semuanya an-nadhara ila artinya melihat, ya. Ya, artinya melihat, bukan menunggu. Kemudian yang kedua, kalau artinya menunggu, maka tidak perlu berkaitan dengan wajah. Perhatikan. Tidak perlu dengan wajah. Adapun di sini berkaitan dengan wajah. Perhatikan kata Allah, wujuhun, sudah kita singgung kemarin. Wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhirah, ya. Ila rabbiha nadhirah. Allah mengkaitkan penglihatan tersebut dengan wajah. Kenapa wajah? Karena wajah tempat mata. Maka penglihatan tersebut dikaitkan dengan wajah. Adapun kalau artinya menunggu, maka tidak perlu berkaitan dengan wajah, ya. Bahkan berkaitan dengan diri mereka. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin." Fantaziru, tunggulah, inni ma'akum minal muntazirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan seorang nabi, tunggulah. Sungguhnya aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Ma'akum, bukan ma'awujuhikum, ya. Tunggulah, sungguhnya aku bersama diri kalian. Tunggulah kalian, ya, bukan tunggulah wajah kalian. Nabi tersebut tidak mengatakan fantaziri wujuhukum, tidak ada. Tunggulah wajah-wajah kalian. Kenapa? Karena menunggu itu tidak berkaitan dengan wajah saja, berkaitan dengan seluruh anggota tubuh. Ya. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ta'wilah, ya. Maksud saya di sini tatkala artinya menunggu, ini artinya semua menunggu. Fantaziru, yanzurun, ini artinya menunggu, maka tidak dikaitkan dengan wajah. Tatkala dikaitkan dengan wajah berarti berkaitan dengan penglihatan. Ini sangat jelas sekali. Bantahan yang ketiga, di surga bukan tempat menunggu. Bukan tempat menunggu. Tapi tempat menikmati. Masa apa nunggu-nunggu lagi di surga? Mau nunggu-nunggu apa? Saatnya menikmati. Justru menunggu itu, menunggu adalah menyakitkan atau
mengurangi kelezatan. Mengurangi kelezatan. Kalau kita pergi ke rumah makan, kita lihat makan, katanya suruh nunggu. Wah, kita itu mengganggu kelezatan atau mengurangi kelezatan. Justru pada ayat ini sedang menceritakan mereka di puncak kelezatan. Bagaimana kemudian diartikan dengan menunggu. Ini contoh syubhat mereka dan kita bantah pada pembahasan ini. Kemudian yang kedua, syubhat mereka yang kedua, mereka mengatakan lan tarani, firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, lan tarani. Kata mereka lan li ta'bid, lan li ta'bidun nafi, yaitu lan menunjukkan penafian abadi. Artinya kata mereka, Allah berkata kepada Nabi Musa, waktu Nabi Musa minta ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah dirimu, anzur ilaik, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Maksudnya kata mereka, lan ini dalam bahasa Arab artinya tidak mungkin selama-lamanya, mustahil kau bisa lihat aku. Ya. Ini menurut mereka. Namun ini dibantah, bantahan. Pertama dikatakan, ya, lan ya tidak ada dalam bahasa Arab. Ini lan adalah penafian abadi. Lan penafian abadi merupakan bid'ah bahasa. Karena enggak ada yang mengatakan demikian. Enggak ada. Datangkan dalam kamus-kamus menunjukkan lan, menunjukkan penafian selama-lamanya. Enggak ada. Kecuali yang bikin kamu seorang Mu'tazilah, ya. Saya ingatkan, terkadang kita dapati pengertian bahasa dalam kamus, ternyata ada pengaruh akidah. Ternyata penulis kamus tersebut orang Mu'tazilah misalnya, ya. Atau memiliki penyimpangan dalam akidah, kemudian dimasukkan unsur-unsur akidah dalam kamus bahasa Arab tersebut. Namun lan, ya, secara bahasa tidak berarti penafian selama-lamanya. Kemudian bantahan yang kedua, Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, ya. Ya. Jadi orang Yahudi merasa mereka masuk surga, ya. Maka dikatakan kepada orang Yahudi, mintalah mati, kalau kau merasa mati pasti masuk surga, mintalah mati. Apa kata Allah? Walan yatamannahu abadan. Mereka tidak akan minta mati selama-lamanya. Kalau kita artikan lan selama-lamanya abadi, maka perhatikan. Kalau Mu'tazilah mengartikan sini lan artinya penafian abadi. Versi Mu'tazilah berarti penafian abadi. Adapun Ahlus Sunnah lan itu penekanan dalam penafian. Dalam penafian. Namun tidak harus menunjukkan abadi. Bagaimana kita bantahan? Kalau seandainya lan berdasarkan versi Mu'tazilah, walan yatamannauhu, mereka tidak bakalan minta selama-lamanya, maka tidak perlu Allah mendatangkan kata abadan. Tidak perlu. Jadi seakan-akan kita artikan wala yatamannauhu abadan. Ya, enggak mungkin. Tatkala Allah mendatangkan kalimat abadan selama-lamanya untuk menjelaskan penafian ini selama-lamanya, maka butuh pertambahan abadan. Karena lan pada asalnya tidak menunjukkan keabadian. Saya ulangi sisi pendalilannya bagaimana kita bantah mereka. Dengan ayat ini kita bilang orang Yahudi pertama merasa masuk surga. Maka di antara bantahan kepada mereka, Allah suruh mereka minta mati aja. Kemudian Allah mengatakan walan yatamannauhu, mereka tidak bakalan minta mati. Nah, kata Mu'tazilah lan di sini artinya selama-lamanya, abadan. Kalau artinya lan di sini adalah penafian selama-lamanya, maka Allah tidak perlu tambah dengan kata abadan.
Tatkala Allah tambah kata abadan selama-lamanya menunjukkan lan di sini hanya penafian mutlak. Ya, sehingga perlu ditakyid dengan abadan agar menunjukkan maknanya selama-lamanya mereka tidak minta mati, ya. Ya. Selama-lamanya mereka tidak minta mati. Kemudian ternyata ini juga berkaitan dengan dunia. Di dunia mereka tidak bakal minta mati di dunia. Ternyata di akhirat mereka minta mati. Ternyata di akhirat mereka minta mati. Dalam Al-Quran, wa nadau ya Malik, wa nadau ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Yang artinya, mereka orang-orang kafir di akhirat kelak mereka berkata, "Ya Malik, wahai penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, minta agar Rabbmu matikan kami." Jadi mereka minta mati enggak? Mereka minta mati. Kalau lan di sini artinya selama-lamanya termasuk dunia dan akhirat, maka mereka di akhirat pun tidak bakalan minta mati. Ternyata mereka di akhirat minta mati. Itu menunjukkan bahwasanya lan tidak bersambung dunia dan akhirat. Dunia saja tidak selama-lamanya, apalagi disambung dengan akhirat, ya. Maka demikian juga Allah mengatakan lan taroni, maksudnya di dunia kau tidak akan melihat aku. Tidak nyambung ke akhirat. Tidak nyambung di akhirat. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah menggunakan la, ya. Wala yatamannawnahu abadan. Allah menggunakan la di sini nun dihapuskan, walan yatamannahu karena dia mansub, nun dihapuskan, ya. Di sini thubutun nun ada nunnya. Karena dia marfu, tidak mansub, ya. Wala di sini perhatikan la, Allah tidak pakai lan. Berarti makna ayatnya berkaitan dengan Yahudi sama. Berarti la sama dengan lan. Bedanya la sama lan apa? Lan penekanan, itu aja. La, ya. Allah datangkan dalam ayat yang lain dengan kata la sebagai pembanding dengan lan. Padahal dua ayat ini sama, yang satu dalam surat Jumat, yang satu dalam surat Al-Baqarah. Ya, berarti menunjukkan lan maknanya la, cuma lan ada penekanan saja. Tapi itu syubhat mereka yang kedua. Sekarang syubhat mereka yang ketiga. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Yang artinya Allah tidak diliputi oleh mata. Idrak la tudrik, ini artinya meliputi, la tudrik. Lah. Allah tidak diliputi oleh mata. Oleh pandangan. Mereka mengatakan kalau gitu Allah nggak bisa dilihat. Ini ayat pujian, kata mereka, la tudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, ya. Jadi mereka memahami al-idrak sama dengan ar-ru'yah. Al-idrak meliputi sama dengan melihat. Dengan berdasarkan dalil ini dalam surat Al-An'am, la tudrikul absar, Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, artinya Allah tidak bisa dilihat. Al-idrak sama dengan ru'yah. Bagaimana bantahan? Ya. Bantahannya banyak, ya. Pertama, kita mengatakan al-idrak tidak sama dengan ru'yah. Ya. Al-idrak, ya. Al-idrak itu sama dengan ru'yah plus al-ihatah. Jadi melihat plus meliputi itu namanya idrak. Ya. Melihat plus meliputi.
Melihat plus meliputi. Jadi al-idrak tidak sama dengan ru'yah. Al-idrak tidak sama dengan ru'yah. Bukan sekedar ru'yah. Ya, makanya dalam ayat Allah menyebutkan, sudah sampaikan pada pertemuan lalu tentang kisah kaum Nabi Musa waktu dikejar oleh kaum Firaun. Kata Allah, falamma taro al-jam'ani. Tatkala keduanya sudah saling melihat, kelompok Nabi Musa melihat kelompok kaum Firaun, dan kelompok kaum Firaun sudah melihat kelompok Nabi Musa. Ya, jadi gambarannya begini ya. Ini contohnya Laut Merah ya. Kemudian di sini kaum Nabi Musa. Di sini kaum Firaun. Nah, mereka sudah saling melihat. Sudah saling melihat. Saling melihat satu sama lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara'al jam'an." Tatkala keduanya sudah saling melihat. Tatkala keduanya sudah saling melihat. Qala ashabu Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Perhatikan sini. Kita bakalan ketangkap. Ya. Berkata pengikut Musa, kita bakalan ketangkap. Kita akan ketangkap. Akan diliputi. Akan terkejar maksudnya. Atau tertangkap. Perhatikan di sini. Berarti mereka belum tertangkap. Ya, di sini lihat, ditetapkan taro'a saling melihat, sementara idrak belum. Berarti adanya ru'ya belum tentu ada idrak. Makanya ashabu Musa berkata, kita bakalan diidraki. Lihat sudah, saling melihat sudah. Saling melihat. Berkata kaum Nabi Musa, inna lamudrakun, kita bakalan diliputi, bakalan ditangkap. Berarti di sini Allah gabungan antara melihat dengan tidak idrak. Belum idrak. Berarti menyatakan ru'yah sama dengan idrak, itu tidak benar. Buktinya dalam ayat ini, ru'yah tidak melazimkan idrak. Makanya sudah saling melihat tapi belum ketangkap. Makanya kaum Nabi Musa mengatakan kita bakalan ketangkap. Bakalan yuhat bina, bakalan mudrakun, akan ditangkap idrak. Sementara mereka mengatakan ru'yah sama dengan idrak. Ini bantahan pertama, secara bahasa mereka keliru. Subhanallah, padahal orang-orang Mu'tazilah mereka pakar-pakar bahasa. Mereka ahli adab, mereka ahli lugha, ahli balaghah, tapi kalau sudah bicara tentang akidah mereka, mereka maksain bahasa. Tapi kalau mereka bicara tentang hal yang lain, secara bahasa sangat indah pembahasan mereka. Tapi kalau sudah bicara akidah, terkadang bahasa yang mereka ahlinya kemudian mereka menyelisihi. Ini bantahan pertama. Bantahan yang kedua, ya. Ayat ini Allah turunkan dalam rangka memuji Allah. Baik, kalau diartikan Allah memuji dirinya dengan tidak terlihat, apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Ya. Kalau Allah mengatakan saya terpuji, di antara pujian saya tidak terlihat, terus apa bedanya dengan virus corona tidak terlihat juga? Ya. Terpuji, ya. Apa bedanya dengan sesuatu yang tidak ada, tidak terlihat? Terpuji? Tidak, ya. Makanya tatkala para ulama mengatakan ayat ini diturunkan oleh Allah, la tudrikul absar, dalam rangka untuk memuji Allah, maksudnya adalah menetapkan sesuatu yang sempurna, yaitu Allah meskipun terlihat nanti di akhirat, namun tidak ada yang bisa meliputi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita di dunia, kita lihat langit begitu luasnya karena Allah Maha luas, Maha besar. Lihat langit, kita enggak bisa meliputi langit ya. Kita baru bisa melihat langit di atas kita, langit di belakang kita, bawah kita, kita enggak tahu. Maksudnya yang mengelilingi bumi kita enggak tahu langit tersebut. Mana pangkalnya, mana ujungnya kita tidak bisa melihat ya. Seperti itu. Ya. Sama sekarang misalnya mata kita enggak mampu, kita bisa melihat api yang digunakan oleh tukang las, kita enggak mau melihat secara detail, mata kita enggak mampu untuk meliputi. Melihat matahari kita enggak bisa melihat secara detail. Kenapa mata kita enggak mampu untuk meliputi melihat matahari? Jadi ayat ini isinya pujian, justru menunjukkan Allah terlihat
namun tidak bisa diidrak. Ya, Allah terlihat namun tidak bisa diidrak, ya, tidak bisa diliputi. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala contohnya, wala yuhituna bihi ilman. Allah berfirman misalnya wala yuhituna bihi ilman. Apa artinya? Mereka tidak bisa meliputi, ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah. Ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah. Kita tahu Allah nggak tahu. Tapi kita nggak bisa, ilmu kita nggak bisa meliputi Allah seperti apa secara lengkap, nggak bisa. Makanya kata Nabi SAW, la uhsi sana'an alaik. Anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak bisa memuji engkau sebagaimana seharusnya ya Allah. Engkau bisa yang bisa memuji dirimu adalah engkau sendiri. Kenapa Nabi tidak bisa memuji Allah dengan sesungguhnya? Kenapa? Wala yuhituna bihi ilman. Yaitu ilmumu tidak bisa meliputi Allah. Kau hanya mengetahui sebagian sedikit dari Allah tentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah suatu yang sangat luar biasa, ya. Ilmu manusia tidak sampai untuk bisa memuji Allah yang seharusnya. Jadi ini ihatoh sama idrak. Kalau kita mengartikan dengan kata lain sama dengan wala yudrikuna bihi ilman. Mirip kira-kira. Jadi sisi pujiannya apa? Bisa diketahui tapi tidak bisa diliputi. Sama, bisa dilihat namun tidak bisa diliputi. Ini berkaitan dengan syubhatnya orang-orang Mu'tazilah. Sekarang kita berpindah kepada syubhat orang-orang Asy'ariyah. Saya hapus dulu yang ini. Al-Asy'ariyah, ya. Pada hakikatnya kalau kita mau bagi mereka menjadi dua dalam hal ini, ada dua kelompok. Dua mazhab. Yang satu mengatakan Allah dilihat dengan ru'yah basariyah, dengan mata. Dan ini mayoritas Asy'ariyah, jumhur Asy'ariyah. Yang kedua, Allah dilihat dengan ru'yah, atau kita kebalik di sini aja ya. Ini ru'yah, ini dengan hati, ya. Ru'yah qalbiyah. Qalbiyah. Ini adalah pendapat Al-Ghazali, diikuti juga oleh Ar-Razi. Ini yang Asy'ariyah yang pintar-pintar, ya, Huzzaqul Asy'ariyah. Ya. Huzzaqul Asy'ariyah yang pintar-pintar. Ya. Adapun yang ini jumhur Asy'ariyah, yaitu Allah dilihat dengan ru'yah basariyah. Allah dilihat di akhirat, maksudnya dilihat dengan ru'yah basariyah. Itu dengan mata. Cuma Allah dilihat dengan mata namun tanpa arah. Maksudnya tanpa berhadapan. Taib. Kita bahas yang dulu, ya. Bantahan. Pertama, ini akidah tidak masuk akal. Karena namanya melihat dengan mata, ya, bukan dengan hati, ya, melihat dengan mata, pasti ada berhadapan. Pasti berhadapan dengan yang dilihat. Iya enggak? Pasti berhadapan dengan dilihat. Yang mana mata ya pasti yang dilihat sini, ya. Kalau
Ya gimana melihat tanpa berhadapan tuh mustahil. Mau melihat ente melihat dengan mata ya pasti depan ente. Mereka tidak mau bilang Allah dilihat di depan. Kenapa lihat di depan? Berarti Allah diarah, berarti dan itu mereka tolak. Karena Asy'ariyah apa mereka mengingkari uluwullah, ya. Asy'ariyah mengingkari uluwullah, ketinggian Allah. Kata mereka, Allah tidak di arah manapun atau jihah. Ya. Nah, kalau mereka bilang Allah dilihat dengan mata, berarti di arah depan berhadapan. Dan ini kata mereka enggak, Allah bisa lihat tapi tidak di hadapan mata. Terus bagaimana? Makanya akidah mereka enggak masuk akal dan mereka diejek oleh orang-orang Mu'tazilah. Di antaranya Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf ngejek mereka. Apa kata Zamakhsyari? La jama'atun sammau hawahum hawahum sunnatan. La jama'atun humrun la amri mukafah. Kata dia, ada sekelompok orang menamakan hawa nafsu mereka dengan sunnah, yaitu Asy'ariyah mengaku diri mereka ahlu sunnah. Mereka namakan hawa nafsu mereka, ngaku-ngaku ahlu sunnah, padahal itu hawa nafsu. La jama'atun humrun la umri mukafah. Sungguh mereka adalah himar yang diletakkan pelana di atasnya. Bahlul kata Zamakhsyari terhadap Asy'ariyah gara-gara akidah ini. Ya. Apa kata Zamakhsyari? Qad syabbahuhu bi khalqihi wa takhawwafu syuna'al wara wa tasattaru bil balkafah. Mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk dengan mengatakan Allah bisa dilihat karena menurut Mu'tazilah kalau Allah bisa dilihat berarti seperti makhluk. Ini Zamakhsyari Mu'tazilah dalam tafsir Al-Kasyaf. Ya. Akhirnya mereka mengatakan wa tasattaru, mereka takut dicela oleh manusia, mereka mengatakan wa tasattaru bil balkafah, maka mereka menyembunyikan kekurangan mereka dengan mengatakan Allah dilihat tanpa tahu bagaimana caranya. Allah dilihat tanpa tahu bagaimana caranya. Kata mereka yang penting Allah bisa lihat pada hari kiamat kelak. Kaum mukminin berlezat-lezatan tetapi tidak di hadapan mata. Sebagaimana enggak masuk akal. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Perhatikan, Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan semua orang namanya bahasa Arab melihat itu pasti di depan mata. Itu namanya melihat. Kalau tidak ada yang dilihat di depan, ya gimana melihat tidak di hadapan mata berarti bukan melihat secara bahasa. Oleh karenanya, subhanallah, masalah ru'yah dan masalah Allah di atas adalah amran mutalaziman. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa ru'yah wa al-fawqiyah amrani mutalaziman. Bahwasanya melihat Allah dan Allah Maha Tinggi dua perkara yang saling melazimi. Tidak bisa ditetapkan, kalau ingin tetapkan dua-duanya, kalau ingin ditolak, tolak dua-duanya. Kalau mau tetapkan satu, tetapkan yang lainnya. Kalau mau ditolak satu, ditolak semuanya. Dan ini komitmen, orang-orang Mu'tazilah mereka komitmen. Mereka tolak fauqiyah, mereka tolak Allah tidak di atas, kata mereka Allah juga tidak bisa dilihat. Kata mereka tahu itu kelaziman. Mu'tazilah menolak fauqiyah, mereka juga menolak ru'yah. Asy'ariyah aneh. Asy'ariyah menetapkan ru'yah, menolak fauqiyah. Dan ini suatu yang tidak mungkin. Allah dilihat tapi tidak di hadapan, tidak ada berhadapan. Maka dibantah secara bahasa enggak masuk akal. Secara bahasa enggak masuk akal. Selain itu mereka juga mengatakan, ya, kita kan mengatakan taib. Asy'ariyah juga menolak, Asy'ariyah sebagian mereka menolak Allah dicintai. Sebagian mereka, tidak semua, Allah dicintai. Terus bagaimana dengan kelezatan melihat wajah Allah? Itu bukankah kaum mukminin waktu melihat wajah Allah dengan berlezat-lezat itu adalah konsekuensi karena mereka cinta kepada Allah, melihat sesuatu yang sangat mereka cintai sehingga mereka merasa berlezat-lezat. Sehingga sebagian mereka mengatakan maksudnya ya kelezatan tersebut bukan karena melihat Allah, bukan karena melihat wajah Allah. Tapi ketika melihat wajah Allah, ketika melihat Allah, maka Allah menciptakan kelezatan bagi mereka.
bagi penghuni surga. Penghuni surga. Coba takwil dan takwil terus. Kalau kita Ahlussunnah gampang. Sekarang mereka untuk menetapkan Allah dilihat saja banyak yang harus mereka takwil. Pertama, yang mereka takwil Allah tidak di atas. Ahlussunnah mudah, hadisnya jelas. Kata Nabi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana?" Ya Rasulullah, kita bisa lihat Rabb kita enggak pada hari kiamat? Suatu yang mungkin mereka tanya. Kata Nabi, "Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawnal qamara lailatal badri." Sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Allah ayanan dengan mata kalian. Kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. La tudamuna fi ru'yati, kata Nabi, kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Kenapa lihat ke atas? Kalau lihat depan desak-desakan, ada yang pendek enggak bisa lihat. Kata Nabi, kalian akan melihat dan kalian tidak perlu berdesak-desakan. Wala tudamuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesak-desakan, tidak akan memudaratkan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah jelas. Kemudian melihat wajah Allah, selesai. Melihat wajah Allah, kelezatan puncaknya. Mereka menetapkan Allah bisa dilihat, tapi kenapa mereka tidak tolak aja? Karena mereka mau tolak susah, karena ada hadis mutawatir dan banyak di antara mereka juga ahlu hadis. Ahlu hadis, maka akhirnya mereka menetapkan Allah dilihat tapi dengan takwilan. Takwil pertama dilihatnya tanpa berhadapan. Takwilan kedua bukan berlezat-lezat tatkala melihat Allah, tapi ketika melihat Allah, Allah ciptakan kelezatan. Takwilan ketiga, wajah Allah enggak ada. Yang dilihat bukan wajah Allah, tapi zat Allah. Subhanallah. Semua ayat, semua hadis ditakwil ikut sesuai dengan keinginan mereka. Ahlussunnah selesai, zahirnya apa susahnya? Apa susahnya? Ya. Maka saya bilang masalah ru'ya ini masalah puncak. Makanya saya sebutkan pada awal pengajian lalu, banyak ulama menjadikan sifat masalah Allah dilihat sebagai penutup dari masalah sifat. Karena inilah yang membedakan benar-benar. Karena kalau Allah bisa dilihat sebagaimana dalam hadis, sudah selesai akidah mereka di dunia, salah semua, ngawur semua. Akidah Mu'tazilah ngawur, akidah Asy'ariyah ngawur semua. Taib, di antara Asy'ariyah ada yang hudzaqul Asy'ariyah yang cerdas, yang tahu bahwasanya itu tidak masuk akal. Mereka ini sadar bahwa melihat dengan mata tanpa berhadapan adalah kemustahilan. Akhirnya, dan ini pintar, Ghazali sama Ar-Razi, akhirnya mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan melihat Allah adalah ziyadatul inkishaf. Ziyadatul ilmi billah. Jadi semakin dibuka, tersingkap apa itu hakikat Allah. Atau ziyadatul ilmi billah, yaitu semakin tersingkap ilmu tentang Allah. Sehingga melihat sini bukan melihat mata, tapi melihat dengan hati, ru'yah qalbiyah. Subhanallah. Mereka ini ternyata, ya, kalau menurut pendapat ini berarti mereka sama dengan Mu'tazilah, tidak ada bedanya. Cuma khilafnya khilaf lafzi, bukan maknawi, hanya khilaf dalam mentakbir doang. Kata mereka, ru'yah ibaratun, mereka mengatakan ibarat. Jadi mereka ru'yah itu mereka artikan dengan bukan hakiki tapi majaz. Ya, kata mereka ibarat an ziyadatil inkishaf, ibarat an ziyadatil ilmi. Maka khilaf mereka dengan Mu'tazilah hanya khilaf lafzi, cuma beda cara mengungkapkan. Baik. Ini ya kira-kira tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang terbedakan dari akidah para penolak sifat baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Tolong di setting biar jelas, biar bisa dilihat sama para pemirsa. Ada sedikit saya mau lanjutkan sedikit lagi insyaallah taala. Tayyib.
Ada pembahasan disebut oleh para ulama ya tentang masalah apakah Allah dilihat oleh orang-orang kafir pada hari kiamat di padang mahsyar. Ya. Makanya ada khilaf, namun khilaf ini tidak terlalu penting karena hanya sedikit dari para ulama terdahulu yang membahas karena dia bukan pembeda yang mencolok antara akidah Ahlussunnah Ahlul Bidah ya. Namun dibahas oleh sebagian ulama dan ini pernah terjadi perselisihan besar di zaman Ibn Taimiyah rahimahullah taala sampai mereka menulis surat tentang khilaf dalam masalah akidah. Dan ini juga dalil bahwasanya terkadang dalam masalah akidah yang merupakan furu' al-akidah, bukan intinya tapi cabang-cabang, maka tidak membuat seorang keluar dari Ahlussunnah atau tidak karena itu masalah yang pelik yang dalilnya tidak begitu jelas. Seperti contohnya apakah orang-orang kafir melihat Allah pada hari kiamat? Maka ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan mereka tidak melihat sama sekali. Pendapat kedua ya mereka melihat semuanya. Pendapat ketiga memperinci bahwasanya yang kafir zahir dan batin tidak melihat, tapi yang zahir kafir batin saja munafik melihat. Ya, datang dalam hadis fayatihim rabbuhum ya dalam surat alladzi ya'rifunaha, maka Allah datang kepada mereka dalam surat dalam bentuk yang mereka kenal ya. Tapi kata para ulama, kalaupun orang-orang munafik melihat Allah pada hari kiamat kelak, kemudian mereka disuruh sujud, mereka tidak mampu, dan zahir hadis demikian, hadis panjang Abu Sa'id Al-Khudri pernah kita singgung. Maksudnya bukan melihat dengan kelezatan, tapi ru'yatut ta'rif. Kata para ulama, Allah memperlihatkan dirinya sekedar untuk mereka mengenal inilah Allah, karena mereka bakalan disuruh sujud dan mereka tidak mampu untuk sujud. Ya, mereka tidak mampu untuk sujud. Ya. Jadi kalaupun melihat bukan melihat taladzuz seperti orang penghuni surga melihat wajah Allah pada hari kiamat, tapi melihat dalam bentuk yang Allah tampakkan agar mereka kenal itulah Tuhan yang mereka ya ternyata mengkufuri Tuhan tersebut dengan batin mereka pada waktu di dunia. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua mengenai masalah melihat apakah Nabi SAW melihat Allah tatkala di Sidratul Muntaha. Jawabannya bahwasanya tidak, karena dalam hadis dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, ta'allamu annahu lan kata Nabi lan yara ahadum minkum rabbahu hatta yamuta, atau maknanya seperti itu. Nabi menggunakan kata lan. Ketahuilah bahwasanya salah seorang dari kalian tidak akan melihat Allah sampai dia meninggal. Artinya kalau dia setelah meninggal dia mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Sehingga tidak seorang pun bisa melihat Allah ya. Termasuk Nabi, waktu Nabi naik ke Sidratul Muntaha, sudah dekatnya Allah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai para sahabat berselisih, Allah bisa dilihat atau Nabi lihat Allah atau tidak. Jadi maksud saya, tatkala para sahabat berselisih, Nabi melihat Allah atau tidak menunjukkan melihat Allah sesuatu yang sangat mungkin. Kalau ternyata melihat Allah, ini poin penting nanti bisa ditambahkan ya. Kalau melihat Allah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin para sahabat berselisih. Tatkala para sahabat berselisih, apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Berarti sesuatu yang mungkin, meskipun tidak terjadi. Ya. Sama waktu sahabat bertanya, hal naro Rabbana, apa kita bisa melihat Rabb kita? Berarti para sahabat ngerti itu mungkin dan ternyata di hari kiamat dilihat. Waktu Nabi ditanya dalam hadis Abu Dzar, apakah hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Rabbmu? Kata Nabi, nurun anna arahu, ada cahaya bagaimana aku bisa melihat, ada hijab. Dalam riwayat ra'aitu naron, aku melihat cahaya nur ya. Ya, tidak bisa aku melihat Allah ya. Jadi ada cahaya yang menghalangi antara Nabi dengan Allah, itu hijab Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas terkadang mengatakan Allah tidak dilihat, dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan Allah dilihat oleh Nabi, maksudnya ru'yah qalbiyah. Dilihat oleh Nabi dengan ru'yah qalbiyah. Ini pembahasan satu pembahasan. Pembahasan berikutnya, apakah Nabi melihat Allah dalam mimpi? Datang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Allah dalam bentuk yang terindah. Ya, ini sebagian orang mereka berdosa senama Ibnu Taimiyah, kata mereka Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi melihat Allah dalam bentuk seorang pemuda yang tampan. Ya, berarti Ibnu Taimiyah musyabbiha. Ini ngawur, ini dusta luar biasa. Saya enggak tahu orang-orang seperti ini gimana hari kiamat berdosa senama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan demikian. Kemudian mereka mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Bagaimana mereka nanti nasib mereka di akhirat kalau Ibnu Taimiyah menuntut kepada Allah untuk mengambil seluruh atau mengambil pahala-pahala mereka, pahala puasa mereka, pahala salat mereka. Gimana kita berdosa sama para ulama? Ibnu Taimiyah ini saya bahas, Ibnu Taimiyah bantah Mu'tazilah, bantah Asy'ariyah, bantah kesyirikan, membantah
tasbih kemudian dikatakan Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi melihat Allah dalam bentuk seorang pemuda yang tampan. Ya, ini kedustaan terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Perlu saya ingat karena tersebar di sebagian medsos ada pernyataan demikian. Dan subhanallah saya khawatir mereka ini repot pada hari kiamat kelak. Yang benar maksudnya dalam hadis datang, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Allah pada bentuk yang terindah. Itu konteksnya ketika Nabi dalam mimpi melihat Allah. Sehingga para ulama bahas, apakah mungkin seorang melihat Allah pada dalam mimpinya? Jawabannya pendapat Imam Ahmad, mungkin seorang melihat Allah dalam mimpinya. Tetapi yang dilihat itu bukan bentuk sesungguhnya, tapi menggambarkan keimanannya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, aku melihat, kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku melihat matahari, rembulan, 11 bintang sujud kepada aku, ya. Bukan berarti kenyataannya bintang akan sujud kepada dia, tapi itu adalah gambaran bahwasanya akan ada orang-orang besar yang sujud kepada dia, maksudnya ayah, ibunya dan 11 saudaranya. Sama seperti raja bermimpi sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin ukhra yabisat, bahwasanya ada 7 gemuk sapi dimakan oleh 7 sapi kurus, kemudian ada 7 bulir yang hijau dengan yang kering. Maksudnya bukan itu kenyataannya, tapi itu gambaran tentang musim kemarau, musim panas, karena namanya mimpi ada munasabah, ada keterkaitan, tapi bukan itu yang sesungguhnya. Maka demikian kata para ulama, dijelaskan oleh Taimiyah, tatkala Nabi melihat Allah dalam bentuk yang terindah, bukan berarti Nabi melihat zat Allah, bukan. Ini dijelaskan oleh Taimiyah. Bahwasanya mimpi tersebut bukan berarti Nabi melihat zat Allah, tetapi melihat tentang keimanan. Karena Nabi imannya tertinggi, maka dia melihat bentuk yang terindah. Dia melihat bentuk yang terindah, tapi bukan zat Allah yang dilihat. Karena mimpi lain halnya dengan alam nyata. Terakhir, saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah, ya, karena kita selesai dari Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah syarahnya ada 2 jilid, ya. Jilid pertama berkaitan dengan, atau ada 2 bagian. Bagian pertama berkaitan dengan ayat-ayat. Dan ini kita sudah selesai dari ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam hadis-hadis. Ya. Di penghujung bagian ayat-ayat, maka Ibnu Taimiyah mengatakan wa hadzal bab fi kitabillahi katsir, dalam Aqidah Wasithiyah. Dan bab ini dalam Al-Qur'an banyak. Artinya bab tentang sifat-sifat Allah, kalau kita mau cari tentang ayat-ayat sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an banyak, ya. Banyak. Bukan hanya yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, tapi banyak sekali. Man tadabbaral Qur'ana taliban lil huda minhu, ya. Tabayyana lahu turuqul haq. Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an dalam rangka mencari hidayah, maka dia akan nampak jalan kebenaran. Bukan baca Quran untuk mencari takwil. Bukan baca Al-Quran sudah punya akidah baru baca Al-Quran baru mentakwil, tidak. Tapi dia benar-benar baca Al-Quran tanpa ada background sebelumnya, tanpa ada filsafat sebelumnya, tanpa ada syubhat sebelumnya. Dia baca secara normal saja, maka dia akan dapat hidayah. Makanya saya sudah pernah sampaikan dalam sebagian kajian bagaimana waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, lembaran Taurat, kemudian Nabi marah, "Amutahwikuna anta ya ibnul Khattab?" Ya. Wahai Umar, apa kau ragu? Ya, artinya jangan cari kebenaran, jangan cari hidayah dari selain Al-Quran. Cari hidayah dari Taurat tidak boleh. Kita baca Taurat dalam rangka untuk meneliti, dalam rangka untuk membantah, dalam rangka untuk mencari kesamaan dalam Al-Quran boleh. Tapi dalam rangka mencari hidayah enggak boleh. Nabi melarang karena Al-Quran sudah cukup. Bahkan Nabi tegur Umar bin Khattab. Bahkan Nabi berkata di akhir hadis, di akhir hadis kata Nabi, "Laukana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti ikut saya. Ngapain baca Taurat? Ya, dalam rangka mencari hidayah. Maka kalau orang mencari hidayah, apalagi masalah akidah tentang Allah, jangan baca buku filsafat. Ya, cukup kita baca Al-Quran, hadis jelas. Apakah kurang penjelasan Allah? Apa kurang penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi tidak fasih, tidak bisa menjelaskan kepada umatnya? Ya. Sehingga kita butuh untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan baca ilmu filsafat, baca buku Aristoteles, baca buku Plato yang mereka tidak beragama. Subhanallah, bagaimana kita mengkaitkan akidah kita dengan pemikiran Aristoteles dengan pemikiran Plato. Sehingga kita terjebak harus mentakwil berbagai macam takwilan. Seakan-akan Nabi tidak pandai menjelaskan. Seakan-akan Allah tidak pandai menjelaskan. Makanya, kata Ibnu Taimiyah, "Faman tadabbaral Qur'an taliban lil huda minhu." Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an mencari hidayah, tabayyana lahu tariqul haq, maka dia akan mendapatkan jalan kebenaran, Taib, demikian kita selesai dari pembahasan bagian pertama dari kitab Aqidah Wasithiyah tentang ayat-ayat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.